warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imam al-mufassir Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Nisa'ukum harsul lakum. Betul ini ya? Nisa'ukum, adapun istri-istri kalian, harsul lakum, yaitu tempat bercocok tanam bagi kalian, ladang kalian. Ay furuju nisaikum mazra'atun li auladikum, yakni adapun kemaluan istri kalian itu tempat berladang, bercocok tanam bagi anak-anak kalian. Faktu harsakum, maka datangilah olehmu akan ladang kamu, ay mazra'atakum, yakni tempat bercocok tanam kamu, anna syi'tum, di mana saja, dari arah mana saja, syi'tum, menghendaki oleh kamu. Ay min ayyi jihatin syi'tum, yakni dari arah mana saja syi'tum kamu menghendaki. Ay fal muradu min hadhil ayati, yakni maka adapun yang dimaksud daripada ini ayat, anna rajula mukhayyarun baina an ya'tiya zawjatahu min qubuliha fi qubuliha wa baina an ya'tiha min duburiha fi qubuliha. Maka adapun yang dimaksud dari ini ayat, yaitu bahwa seorang laki-laki, yakni suami itu, diperkenankan memilih antara bahwa ia mendatangi akan istrinya dari depannya, masuk pada depannya, wa baina an ya'tiyaha, dan antara bahwa mendatangi oleh suami akan istri, min duburiha, dari belakangnya, fi kubuliha, masuk pada depannya. Lianna sababa nuzuli hadhil ayati ma ruwiya annal yahuda qalu, karena bahwa sebab turunnya ini ayat, yaitu apa yang diriwayatkan oleh bahwa orang Yahudi, qalu, yaitu berkata, man jama imra'atahu fi qubuliha min duburiha kana waladuhu akhwala mukhabbalan. Barang siapa menyetubuhi ia akan istrinya pada depannya masuk, tapi lewat dari belakangnya, maka ada oleh anaknya itu jere, matanya miring kan? Jere mukhabbalan, lagi idiot, kurang akal. Wa za'amu anna dzalika fit Taurati, dan menyangka oleh mereka akan bahwa yang demikian itu ada dalam kitab Taurat. Fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Maka disebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi menjawab, kadzabatil yahudu, bohong oleh orang Yahudi. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukan olehmu, sediakan olehmu untuk dirimu sendiri, minal a'mali sholihati, daripada amal-amal yang saleh, katasmiyati indal jima, seperti membaca bismillah ketika hendak jima, wa talabil waladi, dan seperti mengharapkan anak keturunan. Ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda oleh Nabi, man qala bismillahirrahmanirrahim indal jima'i fa'atahu waladun falahu hasanatun bi'adadi anfasi dhalikal waladi wa adada aqibihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika hendak bersetubuh, maka datang akan dia oleh anak, maka baginya yaitu ganjaran-ganjaran dengan sebilangan hembusan nafas itu anak, dan bilangan anak keturunannya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ay qaddimu ma yuddakharu lakum minas sawab, yakni dahulukan olehmu akan apa yang disimpankan bagimu daripada pahala. Wala takunu fi qaidi qada'i syahwati, dan jangan menjadi oleh kamu yaitu pada ikatan melampiaskan syahwat saja. Wattaqullah, takutlah kamu akan Allah, fi adbarin nisa'i, pada dubur perempuan, wa mujama'atihinna fil haidi, dan menyetubuhi perempuan pada masa haid. Wa'lamu annakum mulaquhu, ketahui olehmu akan bahwa kamu itu berjumpa dengan Allah, ay Allah, yakni dengan Allah, bil ba'si, dengan dibangkitkan dari kubur. Fatazawwadu ma tantafi'una bih, maka berbekallah oleh kamu akan sesuatu yang mengambil manfaat oleh kamu dengannya. Fa innahu ta'ala yujzikum bi a'malikum, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu membalas oleh Allah akan kamu dengan amal-amal kamu. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira olehmu akan orang-orang mukmin, khasatan pada hal tertentu, bisawabi, dengan ganjaran pahala, wal karamati, dan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Segitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita Tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani memasuki surat Al-Baqarah ayat 223, ya, 223, masih memperkuat dan memaparkan lanjutan tentang ayat 222 kaitan perempuan haid. Al-Quran, saudara, bila kita itu tidak mampu mencerna agama yang mulia ini, selalu diberikan cara-cara, ilustrasi, perumpamaan,
supaya mudah dicerna oleh kita. Itulah Quran. Jalan hidayah itu hati pertama, qalbu. Kedua pikiran. Tiga lewat indra. Bila indra tidak bisa, maka lewat pikiran. Pikiran tidak bisa, mentok iman. Kita harus imani. Tapi selalu Allah itu memberi bimbingan kepada kita dengan membuatkan tafsir-tafsir, yakni analogi, gambaran-gambaran yang bisa dimengerti oleh kita, sehingga kita akan faham tentang agama terdukung oleh logika yang kuat. Itu Quran. Banyak dalam Al-Quran, daraballahu masalan, ada ba'udah, ada ankabut, ada macam-macam. Nih, pada ayat 223 ini Allah beri gambaran nisa'ukum harsul lakum. Istrimu itu kebun kamu. Begitu. Istrimu itu sawah kamu. Istrimu itu ladang kamu. Jadi istri ini supaya kita paham kenapa Tuhan menyuruh kita menikah, yang kemudian ini perempuan jadi istri kita. Untuk apa ini istri? Begitu Tuhan kasih istri ini kepada kita, maka Tuhan kasih gambaran sama kita, istri itu kayak sawah. Mulailah kita mikir, kalau sawah tahu nggak? Kebun jeruk ini dulunya sawah banyak, sawah banyak. Mungkin tosiga juga sawah kali dulunya ya. Sawah bukan kira-kira itu? Oh sawah ya. Sawah, kita mulai mikir tuh sawah. Yang namanya sawah ini harus dipikirkan. Ini pertama, sebelum ngomong istri, Allah tuh kasih gambaran istri kayak sawah. Gimana itu? Kalau kita petani mengerti, sawah yang harus digarap sawah orang atau sawah sendiri? Hah? Itu satu. Biar gampang tuh mikirkan sawah. Kedua, sawah ini harus ditaruhin benih kalau pengen panen. Taruhin benih, baru bakal muncul dari benih ini tumbuhan. Sawah begitu. Sawah kudu ditaruhin benih. Apa benihnya? Mani. Apa tumbuh-tumbuhannya? Anak. Tuh, kan paham. Kan sawah. Tuh begitu. Itu namanya biar gampang kita mencerna. Allah itu luar biasa. Islam itu agama yang logik, yang menarik, indah, dengan perumpamaan yang luar biasa. Dari sini kita bakal ketemu Tuhan. Yang kalau kita ngaji hikam tuh ada bunyi di dalam hikam Ibnu Athaillah Sakandari, al-kaunu kulluhu zulman wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, jagat raya ini gelap. Gelap itu tidak ada. Yang menyinari adanya Allah
Jadi suruh kita membaca alam, kita membaca perempuan lewat media sawah. Ini ada kesamaan. Sawah harus ada benih, harus ada tumbuh-tumbuhan, dan tumbuhan nggak tumbuh kalau nggak ada benihnya. Harus ada benih padi, baru bakal tumbuh padi. Kedua, sawah ini enggak asal garap, enggak. Ada waktu-waktunya. Kapan kita nyangkul, kapan tidak. Ini musim kemarau, gua mau nyangkul aja dah. Orang apa namanya nih? Hah? Orang apa? Kalau nyangkul sawah tuh musim kemarau atau musim hujan? Musim apa? Hujan. Ada orang musim kemarau nyangkul sawah. Orang apa namanya? OTG. Namanya OTG. Orang tampak gila. Begitu. Gimana tidak OTG? Pagi-pagi repotnya kayak apa? Udah sibuk banget, mandiin bocah kalau macam, pakai seragam, pakai baju seragam, pakai tas. Berangkat sekolah kagak, kotor doang, cabut lagi. OTG, orang tampak gila. Jadi kalau mau ngurusin ladang ada musimnya. Musim cocok tanam baru kita cangkulin tuh ladang. Tapi kalau musim kemarau tidak, ada waktunya. Ini dibimbing sama Quran nih. Kalau musim kemarau jangan dicangkul tuh bini. Nah, ini biar paham nih. Kapan musim kemaraunya? Lagi men. Itu namanya lagi men musim kemarau. Jangan dicangkul. Kapan musim bercocok tanam? Kalau udah musim hujan. Kata orang Jawa, rendang gitu. Orang Jawa musim rendang, man begitu man. Iya kan. Musim rendang tuh musim hujan. Apa musim hujan? Kalau bininya udah hujan-hujanan, udah basah dari kepala sampai kaki, udah hujan-hujanan, iya udah selesai mennya. Ini namanya musim hujan nih, baru boleh digarap. Tuh begitu Allah tuh. Ini saya menyampaikan logika Al-Quran memberikan kita gambaran. Ini banyak nih sawah nih. Jadi ada waktunya garap. Kedua, dari mana garapnya? Apa sebelah mulon? Apa sebelah ngetan? Apa sebelah belah ngilir? Apa belah ngidul? Terserah. Yang penting yang dicangkul adalah sawah. Tuh. Mau belah mana aja terserah. Yang penting yang dicangkul sawah. Mulon boleh, ngetan boleh, mana aja. Sawah begitu. Kalau kita nyangkul sawah, ada kudu belah mana dulu enggak? Enggak ada. Begitu juga bini kita. Asal masuknya ke situ, mau saudara lewat belakang, tapi masuknya ke depan nih.
mau dari depan masuk ke depan, mau saudara pakai diri, mau saudara pakai miring, terlentang di kolam renang, di kebun jeruk, ya kan kebun jeruk ini namanya ya. Iya. Mau di kebun pisang, mau di mana aja, yang penting yang dicangkul sawah. Tuh begitu tuh Quran. Ini bakal hukumnya kita mau masukin nih. Ini gambaran Allah ngasih tafsir kepada kita. Kemudian sawah ini ada yang bagus, ada sawahnya yang kurang bagus. Disebutlah tada hujan, kurang bagus, panen setahun sekali. Tada hujan. Ada juga enggak menghasilkan padi. Ada tanah bebatuan, ada tanahnya humus, ada tanahnya cadas. Ini sawah, jangan samakan. Kalau tanahnya bebatuan, tanahnya campur cadas, tanahnya tanah bagus, ini hasil panennya enggak sama. Sama apa beda? Beda. Begitu juga sawah bagus, tapi perawatannya asal-asalan, hasilnya tidak bagus. Hasilnya ini sawah. Tuh baru ngomongin nisa hukum harsul laku, baru segitu doang tuh. Al-Quran dapat kita gambaran dari sini bagaimana seks dalam Islam. Itu satu pertanyaan yang kita munculin. Dua, bagaimana gaya seks dalam Islam. Tiga, bagaimana pola pendidikan anak dalam Islam. Itu aja panjang. Andai manusia sejagat raya tidak diturunin sampai 6.666 ayat, cukup di 2-3 sudah cukup untuk mengatur kehidupan. Asal ini di dalam, karena lautan Quran itu adalah samudra tak bertepi. Laukanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jitna bimislihi madada. Dalam surat Kahfi itu di penghujungnya, andai lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kandungan makna Al-Quran, kalimat Allah ini, sampai kering Al-Quran, laut tafsirnya belum habis, saking dalamnya Al-Quran. Imam Ali bin Abi Thalib, andai boleh Tuhan Nabi, saya tulisin baru bismillah doang kertas 100 gerobak, nggak cukup saya paparkan apa dibalik bismillah. Kata Imam Ali, 100 gerobak, segerobak itu berapa ribu? Berat, itu baru bismillah. Saya saking luasnya Al-Quran, maka sering kita sebut ngaji tafsir ini imma wa imma, dua-dua ngaji tafsir. Dari awal kami diminta ngajar nih yang Ustaz Rafi,
imma wa imma kalau tafsir. Imma kitab itu khatam, kita belum khatam. Bisa saja kita udah khatam duluan, ngaji tafsir belum khatam. Bisa dua, enggak tahu ini. Bisa dua. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah satu surat, memasuki dua surat, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, dan memasuki ayat 223. Tinggal dikit 112 surat lagi. Ini Al-Baqarah begitu. Juz 2 masih 28 juz lagi. Ada dua, bisa kita dulu khatam, ya bisa kita dulu khatam. Wallahu a'lam. Moga aja panjang umur kita menyelesaikan kajian ini. Kalau kata Mu'alim Syafi'i Adami, saya baca kitab tafsir seminggu sekali, 25 tahun tamat. Kita kan 2 minggu sekali ya, 50 tahun. Nggak nyampe kayaknya ya. Wallahu terserah Allah dah. Mau panjang mau pendek umur kita terserah Allah. Yang penting moga kita diwafatkan husnul khotimah. Itu yang paling pokok. Bungkus nggak penting, yang penting isi. Meninggal dalam ibadah. Ini Quran memberikan gambaran, sudah, biar kita mudah. Nisa'ukum harsul lakum. Dulu, nih kita harus ngurut dulu, namanya sababun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Setiap ayat itu turun ada kasus terjadi apa, baru nanti dikasih petunjuk. Quran itu begitu bertahap turunnya. Ada kejadian apa, jadi harus kita jelas. Jadi di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, semuanya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Yahudi itu bilang begini, orang-orang Yahudi, siapa orang menyetubuhi istrinya dari belakang, masuknya mau ke depan, cuman gayanya dari belakang, kata Yahudi, dari belakang, masuknya ke depan. Artinya tidak terlentang tuh ceweknya, lentang, cowoknya tengkurap, kan begitu. Ini enggak, dari belakang tapi masuknya mah ke depan. Kata Yahudi, anaknya matanya jereng. Waduh, anak gua jereng kayak begitu ya. Begini, ini Yahudi nih. Kata Yahudi, anaknya matanya jereng ya, yang gitu. Dan kurang akal, idiot, yang bahasa halusnya berkebutuhan khusus. Idiot, Yahudi. Lalu sahabat, apa iya begitu? Kalau ada berita
mereka tidak langsung nyimpulin, nanya. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, ada apa? Yahudi bilang begini, kalau kita tidur sama bini dari belakang, masuk sih ke depan Nabi, tapi lewat belakang. Itu katanya anaknya cereng. Benar nggak? Kata Nabi, kata batil Yahud, bohong itu Yahudi, bohong. Turun ayat Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Dijelasin, Anda dibantah. Yahudi bilang ada dalam Taurat, bohong, ngarang-ngarang. Kata Allah jelasin, nisa'ukum harsul lakum, istrimu sawahmu, faktu harsakum anna syi'tum, silakan garap sawahmu dari mana aja, yang penting masuknya ke situ. Mau ente lewat depan boleh. Jadi gaya seks itu, saudara, saya monoton kalau gayanya begini-begini, ortodok. Saya mau pakai gaya baru, silahkan. Quran tuh, saya mau bikinnya di kamar mandi aja biar anaknya adem-adem, silahkan. Yang penting masuknya ke situ. Tuh Quran tuh. Saya bikinnya di tempat kembang aja biar anak saya ini manis kayak kembang. Jadi begitu. Kebetulan ada bubuk juga itu di kembang-kembangnya itu. Oh, dah jadi aja. Boleh, yang penting masuknya ke situ. Tuh begitu Quran. Bantah apa yang Yahudi katakan. Satu, sababun nuzul. Dua, tapi Syekh Nawawi tidak tulis yang kedua. Ini satu doang. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Man jama imra'atan fi quburiyah min duburiyah kana waladuhu ahwala mukhabbadan. Itu begitu. Dua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tafsir yang bulan banyak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pagi-pagi tergopoh-gopoh sama Nabi dengan muka yang sangat murung, stres, bingung. Dia datang, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah halaktu. Kata semua, wahai Rasul, celaka 12. Cilaka. Cilaka itu ciptakan lapangan pekerjaan. Undang-undang cilaka. Cilaka 12. Kata Nabi, wa ma ahlaka kayabnal Khattab. Umar, apaan cilaka? Kata Umar, Nabi saya geser kaki saya. Bahasanya begitu. Hawal turijli, bunyi hadisnya. Saya geser kaki saya. Nabi paham. Nidurin bini dari belakang, masuknya mau ke depan, cuman dari belakang. Kata Umar, saya nggak lewat depan tidur sama Nabi. Tadinya mau depan, saya bilang gaya belakang aja. Tapi sahabat itu cakep. Sesuatu yang kejadian itu mesti nanya sama gurunya, salah nggak dalam agama? Umar,
Maka Umar menganggap ini salah, ini saya lihat belakang maka saya celaka. Oh udah, saya durhaka, saya masuk neraka. Begitulah hati-hatinya dalam agama. Sahabat, beliau datang ke Rasulullah, Rasul jelasin, turun juga ayat ini, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Umar, kata Allah, bini itu kayak sawah. Ente kan garapnya yang mana? Ya yang itu yang digarap mah. Cuman caranya aja terserah. Belah ngulon dulu boleh, belah ngetan mana ada, yang penting masuknya ke situ. Sayyidina Umar kalau baca ayat ini nih, kalau baca ini, ditanya sama muridnya, ada apa guru? Ini saya ini dulu. Memang saya dari belakang, masuk si depan dari belakang. Saya bilang celaka 12 nanti. Turun ayat ini. Sedang Umar. Jadi banyak sahabat nuzul ayat. Nisa'ukum harsul lakum, kata Syekh Nawawi, ai furuju nisaikum. Jadi lafaz nisaukum itu sebetulnya mudhof ilaih, mudhofnya dibuang, takdirnya furuju nisaikum, yang ada mudhof ilaih doang, mudhofnya nggak ada. Kayak di masjid, saya nggak tahu kalau di Serang itu merbot itu bahasanya kaum. Artinya apakah ada dalam bahasa Betawi tempo dulu sebutannya yang ngurusin masjid itu kaum? Saya nggak tahu tuh, belum dengar saya. Kalau di Serang yang ngurusin masjid itu tukang sekarpet, nyapu-nyapu, istilahnya kaum. Sedang kaum itu orang banyak, jadi ribut. Masa satu orang kaum? Kudunya juga 5 baru kaum. Atuh kok kaum? Kata ulama itu mudhof ilaih, mudhofnya dibuang, takdirnya wakil kaum, wakilul kaum, wakilnya masyarakat yang ngurusi bagian kebersihan masjid. Dia mengatur, mudhofnya dibuang, mudhof ilaihnya yang ada. Kata Syekh Nawawi, nisa'ukum takdirnya furuju nisaikum, vaginanya istrimu itu. Istri yang mana nih? Berbicara istri nih, istri yang men apa istri yang suci? Dalam paparan kajiannya, nisaikum at-tahirati minal haidi, begitu. Istri Anda yang tidak men, itu tempat bercocok tanam anak Anda. Berarti sawah, benih, padi. Sawah baru nanam benih, baru bakal muncul padi. Sawah kudu dimiliki dulu, artinya kudu akad nikah. Kalau enggak akad nikah, ini benih ditaruh, benih ora jelas, disebut anak biologis. Belum kita nikah sama tuh cewek, kita tidur dulu, katanya DP dulu. Tidur dulu sama tuh cewek. Hamil, udah hamil, kata kita, gua bertanggung jawab. Nggak ada rumusnya bertanggung jawab.
tetap aja ini mah nanamnya bukan di sawah, bukan di ladang, ladang orang, bukan gini. Maka bila berojol itu bukan yang empunya benih. Kalau nggak ada 6 bulan nikah hari ini, 3 bulan lagi lahir brojol baik, nikah hari ini, artinya 3 bulan lah, mana bayinya gede, nggak prematur loh, 3 bulan lahir. Ini naruh saham dulu. Anak emaknya, bukan bin kita, perempuan nggak boleh kita jadi wali, haram. Sebab kita bapak biologis, benihnya emang kita punya, cuman ladangnya bukan punya kita. Ini sauko maksud, ladangnya bukan punya kita. Maka anak yang lahir kita kagak boleh jadi wali. Kalau kita waliin dia, zina dia, turunannya zina lagi nanti dia, zina lagi dia. Makanya kata Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Repot ke belakangnya. Jadi siapa yang ngawinin? Ini walinya Pak KUA Ustaz Arsan, Pak KUA walinya dia. Kita nggak boleh nonton doang, karena bukan ladang kita, kita taruhin benih begitu. Itu repotnya. 2, kita mati, dibagi warisan sama dia, dosa. Bukan anak kita, dia anak tiri. Nggak ada anak tiri jatah dari kita kecuali hibah. Salah lagi, mana kita, tapi sawahnya bukan punya kita. Belum qabil tu nikah. Ini nisa hukum Rasulullah panjang ayatnya. Saya tidak yakin dalam 4 bulan ke depan kalau pengen diterangin terus kelar. Ini kan baru satu. Itu begitu. Solusinya bagaimana kalau ada kejadian begitu? Kan begitu. Solusinya begini. Solusinya, syukur-syukur kalau KUA-nya ngaji. Kalau ngaji enak. Pak KUA, mohon maaf ya, namanya manusia punya salah banyak. Ya, saya ini dulunya ya rada-rada bengal-bengal begitu dah. Sekarang aja sih baru demen di majelis, rada bener-beneran bikin. Jadi tuh si Neng tuh yang mau saya kawin udah daftarin tuh, bukan anak saya sebetulnya Pak KUA. Ya biasa dah dulu, DP dulu. Jadi ini walinya Pak KUA, wali. Tapi Pak KUA, tolonglah, ini kan jangan sampai anak tahu. Kenapa dikata bapak emaknya bejat dulunya, kan tidak boleh dia tahu. Ini harus ditutup. Jadi Pak KUA, ini hari Jumat kan nikah Minggu nih, atau kalau ini hari Minggu ya, contohnya hari ini aja ya, nikahnya minggu depan gitu ya, atau minggu depan. Ini kan
masih seminggu lagi Pak KUA nikahin anak saya, bilang contoh latihan, ayo latihan gitu. Maka hari ini latihan, calon mantunya dibawa, kita sama saudara kita tuh yang udah kita bisikin jadi saksi. Nih kata kawan, ayo belajar pengantar. Gitu, kalau kawan ngaji begitu. Parselnya 2 ya, gampang parselnya. Maka KUA nikahi. Udin, kata KUA, saya nikahkan kau, saya kawinkan kau dengan perempuan tunanganmu, Indun. Di upamanya namanya Indun. Ini ada Indun yang mana Indun, contoh. Jadi kalau kita dibahas putus lagi saya ini mau nikah itu jadi ini. Jadi kata si kawannya begitu. Putranya Pak Anu, putra jahit putri, bahasanya putri jangan anak kandung, jangan anak kandungnya, bahasanya harus manis. Putri Pak Ahmad, sekarang mas kawin 100.000 dibayar tunai, kan kita udah kasih 100.000 ya. Contoh Pak 100.000. Saksi ada 2, karena udah ada saksinya di kantor KUA. Udah, kan kita ke kampanye, sah dah, ya kan? Sah, saya terima nikahin, sah. Kasih dah duitnya, contoh, tapi 100.000 kata kita KUA-nya. Kasih, taruh jadi bini lu juga, kasih 100.000, kalau 100.000 kan satu hari ini nikah tuh minggu depan kita yang nikahin nih si bapak, minggu depan nikahnya. Kalau saya lebih itu menjatuhnya Jumat kemarin nikah model begini, Jumat kemarin tuh hari Jumat, Minggu kan hari ini pestanya nih kita nikahin. Ini mau sandiwara doang, nggak biasa kan kita. Kan syuting banyak ini mau nih, ya kan? Kamera banyak nih kita nikahin gagah. Saksinya Pak Yai ya kan? Ini mbah ya kan? Saksinya nggak apa-apa. Ini sinetron doang. Udah nikahnya mau resmi kapan? Kemarin Jum begitu. Itu namanya cara cantik. Kayak caranya. Yang benernya menikahnya Maret, Jumat. Ini mau Jumat legalitas formal aja. Yang penting dapat SIM hari ini. Hari kan belum dikasih, baru penataran. Kalau udah sebetulnya tidur itu udah boleh. Tuh begitu, tuh cara solusi. Waduh, anak kita ini bukan anak kita ya dalam agama ya. Baginya masih hidup, ini warisan nih, solusi Islam dengan solusi masih hidup. Jadi biar nanti takut lo ikut pada ya anak-anakku ya, saya mau bagi masih hidup aja. Jadi nih, yang ini nih tanah nih buat lo dah, buat yang ini, yang tengah nih ya, mamat nih mamat, yang ini sepotot nih, markona, begitu masih hidup. Jadi biar apa? Kalau kita udah mati nggak boleh dikasih, kan bukan anak kita, mau laki mau perempuan ini, kan gitu. Kalau dari emaknya sudah pasti anaknya, dari emaknya mah kan lahir dia, begitu. Ini kenapa zina diharamkan dalam Islam tuh panjang turunannya. Gitu. Maka Quran bilang, kata Syekh Nawawi, kemaluan istrimu itu tempat kamu bercocok tanam. Artinya mani sama dengan benih padi, padi sama dengan anak, bini kita sawah, rahimnya tempat bercocok tanam. Yang kita masukin mani kita harus benar-benar sah dalam agama bini kita,
baru disebut anak dalam agama. Tapi kalau kita yang taruh, sebelumnya udah DP dulu, itu dalam agama bukan anak kita. Jadi anak apa? Anak walon, anak tiri, binnya bin ibu. Karena kita nikah ibunya, ya dia jadi anak tiri kita, kan begitu ya. Gitu begitu. Mani akan dihitung sebagai anak kita bila ditaruh sesudah ijab qabul. Itu kita harus pahami yang kayak begitu. Dan KUA harus dididik betul-betul kayak begitu. Caranya gampang. Siapa di sini jadi KUA? Caranya lihat tanggal lahirnya dia. Cara gampang kok. Tanggal lahir KUA. Lahir Januari. Lahir Maret tanggal 28 Maret 2000 atau 1900 berapa? Namanya 80 dari apa? Lahir. Kan dari KTP kelihatan. Tuh cewek lahirnya 20 Maret. Mana buku nikah babanya? Kan harus bawa buku nikah babanya mau ngawinin mah. Buku nikahnya nikah 1 Januari. Kan gitu. Tuh kamu harus pintar. Gitu. Kudu belajar penataran begini. Saya nggak paham bahwa apa begini apa kagak begitu. Harus begini kalau kita jadi KUA. Pemerintah tuh depan harus begini. Kalau nggak begini, depak namanya. Harus jatuh. Januari nikah 3 bulan lahir. Sedang standar minimal kata Quran 6 bulan. Ini nggak ada 6 bulan. Berarti DP dulu. Panggil bapaknya besok-besok. Kalau dia panggilnya, maaf ya. Ya namanya manusia punya salah biasa. Kalau boleh bisa depan bertanya biar bagus ke depan. Kalau dia di KUA, biar bagus ke depan. Ini nampak anak bapak ini 3 bulan. Ini naruh saham dulu ini Pak. Sebelum ini mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf. Bukan kita buka-buka masalah orang, bukan. Ini biar ke depannya bagus. Ini benar nggak ini data ini? Iya begitu Pak KUA. Nah, jadi begini Pak, yang harus nikahin saya lah walinya. Sebab kata Nabi dalam hadis yang sahih, as-sultanu waliyuman la waliyalah. KUA itu wali bagi perempuan yang orang ada walinya. Ini orang ada Pak. Bapak namanya ayah biologis, bukan ayah dalam Islam. Jadi ini Jumat, Bapak kemari bawa termantunya ya, kita latihan ini, biar bagus. Nanti Minggu Bapak yang lagi pindah. Kan cakep. Namanya carikan solusi. Ini bukan aib, masalah. Kalau masalah carikan solusi. Islam itu tidak mati solusi. Ini kajian nisa hukum harus. Sehingga kalau lagi nih Qurannya lanjutannya, faktu harsakum. Faktu itu kalau dalam kajian nahwu namanya fak, di sini faul fasihah namanya. Kalau dalam tafsir nahwunya, sayang aja ini kan tafsir Syekh Nawawi tidak ditafsiri fa ini. Dianggap udah lulus lagi, udah ngaji nahwu udah banyak kan gitu. Kalau memang bini itu adalah ladang,
Apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, kalau fafasihatu li'anna afsahat fi jawabi su'alin muqaddari. Ada pertanyaan sebelumnya. Kalau memang bini itu ladang, apa yang harus dilakukan? Faktu harsakum anasitu, silahkan garap bini Anda di tempatnya, jalannya terserah. Mau gayanya, lihat di samping rumahnya ada kambing lewat, kambing laki bandel begitu, keren juga di kambing gayanya. Gua contoh juga nih, boleh faktu harsakum anasitu begitu. Yang penting jangan dubur. Kalau dubur bukan tempatnya, berarti salah dia. Begitu, salah. Yang penting masuk situ. Saya mau pakai gaya berdiri, boleh. Saya pengen gaya duduk di sofa, boleh. Silahkan ayatnya ini. Ada juga ibu-ibu tuh, ini baru diajarin, coba dulu. Sekarang udah punya cucu masalahnya. Nyalain guru lagi. Ini kita baru ngaji masa Quran ini dari dulu. Kenapa dari dulu nih ngaji ayat ini? Begitu. Siapa itu yang komentar begitu? Ini baru diajarin di sofa. Ya Allah, coba dulu. Ini sekarang ini udah ngomong lagi gue. Buat cucunya, gitu. Ilmu mau gak kasih. Nih cuk, saya dapat ngaji. Ente silakan tuh. Kan ada kolam renang tuh. Di mana itu? Empang belakang rumah. Udah di empang. Emang boleh? Ya, udah ngaji. Al-Baqarah 223. Dempang nggak apa-apa. Yang penting masuk di situ cucu begitu. Nah, ini Islam itu terbuka. Ini disebut pelajaran set dalam Islam. Udah dilarang. Itu begitu. Bukan kita diajar remaja harus begini begitu. Oh, keliru. Diatur supaya mana yang boleh, mana yang tidak. Lewat dubur penyakit. Timbul banyak penyakit yang macam-macam. Itu gara-gara begitu. Ini Islam itu diatur, bukan barang tabu yang kayak begitu. Cuman bahasa Al-Quran dengan sindiran, bahasanya halus, ladang. Dari sini berbicara pola pendidikan. Ini baru bisa kumarsulaku belum bakoti mulian kusiku. Belum, baru bisa kumarsulaku. Waduh, anak saya ini bengal banget, ampun banget, ya Allah, anak saya. Nama bagus, emang namanya siapa? Muhsinin, bagus. Tapi kelakuannya Ustaz, Muhsinin, udah tipis, begitu, udah tipis. Nama bagus, Muhsinin, orang tukang berbuat baik, ya Allah, nama catat. Yang udah kiai kasih nama, cuma kelakuannya Muhsinin. Betul, begini Pak, begini Pak. Ini masalah faktor ladang. Ladangnya bagaimana? Emang itu dia. Ladangnya orang jelas. Gitu. Makanya Nabi memberi motivasi menikah. Tungkahul mar'a di arba'in. Motivasi menikah macam-macam. Ada 4. Ada karena harta, ada karena cantik, karena ningrat, karena agama. Mau bagaimana nih? Anda mau pilih ladang yang mana? Nisa hukum Rasulullah. Ini pola pendidikan anak dalam Islam. Mohon maaf, dulu zaman dinasti Umayyah, Abdul Malik bin Marwan anaknya 12. Abdul Malik bin Marwan anaknya 12, raja dinasti Umayyah. Semuanya alim, soleh, udah gak ada cacatnya, bagus. Anaknya bener monyet, 12 bener-bener enak gak? Ya Allah, satu anak bagi duit sama emak 1 juta, 12 anak, apa enggak 12 juta di tiap bulan? Kan enak, itu bisa tidur di Sriwijaya Jaya dia. Ya kayak begitu. Anaknya 12,
baik-baik. Si anak ditanya, Abdul Malik bin Marwan, saya heran, kamu ini pinter, bagus, kenapa sih? Tahu ya, coba nanti saya tanya sama abah ya. Dia nanya sama abahnya, Abdul Malik bin Marwan bin Abdul Malik. Dia nanya sama Raja Marwan, anaknya Abdul Malik, bah, yang botok, bah, kata orang-orang anak abah ini kok semuanya benar-benar soleh-soleh, pinter-pinter. Kenapa, bah? Itu abahnya jawab begini, anakku itu udah pasti. Begitu jawab babanya, itu udah pasti. Anaknya bingung, udah pasti bagaimana? Kata si anak, karena orang bertanya sama saya, Pak, karena abah ini didik kamu sebelum kamu lahir. Anaknya tambah bingung lagi, gimana cara ngajarinnya? Belum lahir udah dididik, gimana didiknya? Kata si abahnya, Allah udah ngajarin abah cara didik kamu sebelum kamu lahir. Gimana, Pak? Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu itu adalah tempat mendidik anak terbaik supaya hasil bagus. Maka ku carikan ladang yang bagus buat kamu. Abang gak sembarangan nikah, harus lihat agamanya bagaimana. Karena emakmu bagus, hafal Yasin, hafal Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Muluk, Kahfi, hafal sholawat nariyah. Jadi yang dinyanyiin yang bagus-bagus. Karena emakmu itu ladang buat abah nyetakkan. Itu Quran. Jadi pasti apa anaknya. Begitu kata siapa. Itulah cara didik anak belum lahir. Ini baru diajarin lagi. Pantes. Emang gua nemunya waktu itu di pasar. Udah jangan mundur-mundur, pegel ke depan aja. Ini cara hidup. Ya udah, emang juga gua juga pengalsi lah. Jadi emang ini mudah salah. Emang di mana-mana juga turunan. Buah mau nggak jauh jatuhnya dari pohon. Begitu pohon jeruk ini pasti buah jeruk yang jatuh ini dari buah jeruk yang masa ada ya dari buah jeruk Papua jatuhnya ke jeruk, kan begitu ya kalau bahasa kita. Jadi kita maklum sama anak kita pengat, ya Allah Ustaz anak saya pengat banget, saya hidup ini ngaji nih karena buat menangin diri doang, buat kalau pengen ngaji pegel sama anak. Jadi bukan pengen ngaji, bukan buat menangin diri aja, pegel lah. Mana di rumah kagak ada sarapan, di masjid kan ada kue kayaknya itu kan banyak juga. Begitu kata dia. Begitu. Jadi saudara, kita jangan, kita yang pertama kali lakukan taubat kita. Anak kita banget, jangan salahin anak. Salah kita, sebab kita nanam pada ladang yang tandus, bebatuan. Banget nggak bisa, apalagi kitanya bibitnya bukan bibit unggul, udah BS kita betul namanya ya kan gitu lah. Maka kalau anak kita pengaruh, itu gambaran kita, nanya aja kita sama tetangga kita yang tahu waktu kita masih bocahnya gimana kita waktu bocahnya nyanyi, aduh lu waktu kecilnya ya toh masya Allah, pulang ngaji nih nyambitin mangga orang, ya wajar berarti anak kita kayak begitu ya.
Karena kita begitu, jadi kita taubat kita, biar anak kita dibenerin nama Allah. Jangan nyalain anak. Lu ini anak siapa? Sampai begitu, anaknya bisa jawab, siapa lagi bapaknya lu? Jadinya kan begitu anak kita ngelawan. Jadi kita jangan begitu, jangan. Ini pola pendidikan Islam ini. Makanya saya bilang, ini 4 bulanan kalau menerangin begini ayat ini ditinjau berbagai sisi. Ini kita belum tinjauan aku, saya enggak, belum tinjauan balaghah beras. Ngaji ini tafsir nih yang kita larikan, tafsir Munir yang di Banten ini saya larikan tafsir dakwah. Saya tidak lari dari satu sisi saja menjabarkannya. Sebab kalau nggak tafsir dakwah panjang, ini fakih dari mana ini muncul. An-nasitum, anna ini, anna makaniyah, anna zamaniyah, anna apa, kan panjang saya berani begitu. Tapi bukan bagian kita, tapi kita pada bagian ini aja. Maka disebut min ayyi jihadin syi'tum. Maka kata Syekh Nawawi, maksud ayat ini fal muradu min hadil ayat, bahwa seorang suami dikasih kebebasan agama, silakan lewat depan boleh, lewat belakang boleh, yang penting masuknya ke depan. Anda mau sambil duduk boleh, Anda halimunan mau di puncak di villa boleh, bikinnya di kolam renang boleh, begitu. Sekalian main air kayak Joshua, begitu. Diobok-obok, iya emang udah begitu, karena bikinnya di air. Jadi terserah, maka jangan salahin anak-anak gambaran kita. Satu. Jadi betapa Islam itu harus membentuk jauh sebelum bayi lahir. Sudah digambarin bagaimana dalam pendidikan Islam itu diatur. Kemarin juga ada yang nanya sama saya, kemarin hari Sabtu saya mau bikin tesis, bingung saya. Buat pola pendidikan Islam menurut Syekh Al-Bantani pada tafsir Munirnya surat Al-Baqarah 223. Wah, ajuin. Jadi banyak, gampang. Ini pola ini dididik. Bagaimana Quran membuatkan tamsil-tamsil supaya kita mudah mencerna Quran. Surat Yasin dulu didibuti. Surat Yasin. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami oleh tangan. Maknanya tangan bisa ngomong. Bagaimana ini tangan bisa ngomong, ini bagaimana? Tangan bisa ngomong ini bagaimana? Masa tangan ada lidahnya? Yang kagak belajar Quran, dia tidak paham bahasa Al-Quran. Sekarang tuh jejak digital tidak bisa dibohongin. Yang Anda upload, yang Anda ngomongin, datanya ada. Mau ngomong apa Anda? Ada datanya. Emang jejak digital tidak pernah bohong. Waktu kallimuna aydihim, tangan bisa bicara. Bunuh orang, ada bolongnya, sidik jari, dan itu menjadi rumus buat polisi. Quran itu sudah berbicara 14 abad yang lalu bahwa sidik jari manusia itu tidaklah sama satu dengan yang lain. Itulah hebatnya Quran. Kita nggak boleh lari dari Quran supaya enak. Hebat itu. Kedua, waqaddimu li anfusikum. Saya singkat. Ini udah belum? Udah belum? Udah. Ya udah, waqaddimu li anfusikum nanti. Waqaddimu li anfusikum, kata Nabi, pakai lam ini bukan pakai alat. Allahnya waqaddimu li anfusikum, bukan ala anfusikum. Ada apa ini? Ini cara-cara set mencipta anak soleh. Bagaimana biar anak kita benar? Begitu. Walaupun kita ini orang biasa, biar anaknya jadi orang soleh, syukur-syukur jadi ulama, syukur-syukur jadi wali. Waqaddimu li anfusikum, adab-adab bersenggamanya jalani. Bagaimana?
Tadi saya dilirik sama Bang Rajul, udah tanggal 12, udah. Jadi waqaddimu li anfusikum nanti saja kalau pengen diterangin. Kalau enggak kita pindah ayat. Gimana sebetulnya jamaah aja? Saya belum terang. Waqaddimu li anfusikum. Bagaimana adab-adab jima dalam Islam? Diatur. Ya Allah, Islam ini kaya akhlak, sampai bersetubuh diajarin. Cara-caranya, udah suka-suka gua, bini gua, enggak begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mutaba'atul Rasul itu perlu dalam mendidik. Bagaimana cara Rasul bersenggama, diajarin dalam Islam. Biar kita enggak boleh jauh dari Nabi Muhammad. Dalam makanya saja. Inilah hebatnya Al-Quran. Tapi terserah jamaah. Loncat aja besok 224, ya boleh. Kalau besok mau diulang, ya kita ulang. Waqaddimu li anfusikum, itulah kita pembedahan. Inilah berbicara bagaimana sediakan untuk dirimu. Apa itu sediakan? Kata Nabi, amal yang baik. Apa itu amal yang baik? Cara yang baik. Bersetubuhnya bagaimana? Itu diterangin, tapi saya belum terangin. Kudu apa? Ya Allah, ini kelakuan aku kayak setan. Begitu. Ini kenapa tuh kayak setan? Ini dijelasin apa saya? Jangan-jangan dibantuin setan waktu bikinnya. Begitu. Ada jima ada. Sebelum jima bagaimana? Waktu jima bagaimana? Selepas kita bersenggama bagaimana? Diajar. Tidak ada saudara agama sehebat agama kita ini. Jangan kita lari dari Islam. Enggak ada. Jangan kita lari dari agama. Rugi. Sholat jaga jarak. Iya, itu diajarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Nabi aja. Kalau kita sholat jaga jarak, tapi depan belakang. Jangan sujud di pantat teman. Kudu pakai jarak nih, dikasih satu pakai jarak. Jangan nyampe. Nabi itu kalau mau sholat dia belakang. Belum berani. Jangan kasih tempat bagi setan. Ente masih renggang, rapat. Sebab kalau renggang nanti setan masuk. Nabi udah bilang, kalau dikasih silang itu murni disediain buat setan. Maka dikasih silang, ini buat setan. Udah Nabi bilang jangan kasih kesempatan setan, kita yang ngasih malah pengurus masjid lagi. Kasih silang. Aduh kagak ngertinya. Dibilang setan jangan kasih kesempatan, udah dikasih tempat, kesempatan aja jangan, tempat kasih. Rumah mau ke masjid, naik motor, rapat, tahlilan aja rapat, tahlilan, sholat renggang. Emang botek gitu. Orang tampak gila. Dikata waras, dikata gila. Dari kebun jeruk pergi ke kepala kakak Haji Rojali ya. Boncengan rapat, makan juga rapat. Habis itu sholat. Apa tuh yang bahasa Arab semua tuh? Masjidnya namanya? Ada yang bahasa Arab semua itu yang dibawa ke jeruk itu. Sering saya gitu. Apa? Baitur Rahim. Pas sholat renggang gitu. Jaga jarak. Habis itu pulang. Rapat lagi. Coba di filmin. Lucu ya. Ini agama jadi main-mainan sudah. Jadi main-mainan. Janganlah kita kayak begitu aja. Ada orang lebih parah, itu sok tuh yang rapat-rapat tuh sok sombong dia, sombong. Nggak bener itu, sombong. Gitu. Soal yang kayak begitu, kata sombong. Makanya saya menjaga. Kita perlulah waspada sama corona. Kayak gua nih, nggak sholat aja, nggak perlu lah jaga. Kan sholat bisa di rumah juga.
Tapi kalau udah Sabtu Minggu, ya Allah, udah main sepeda aja. Ke Kamal nyampe mancing, ke Perigi Lama nyampe mancing jauh. Masjid samping rumahnya nggak nyampe. Corona masalah. Di masjid ada penyakit, di tempat mancing enggak. Bingung juga saya mikir. Ini OTG yang begitu. Quran itu udah penghinaan. Jangan lari dari Nabi Muhammad. Rugi kalau kita jauh dengan Nabi, rugi. Ya, kita punya panduan. Cuci tangan, ya Allah, kalau Jumat bukan cuci tangan, cuci badan. Mandi, diajarin mandi Jumat. Bukan tangan doang, bukan 21 detik, bukan lebih dari itu. Sampai teman kita mandi sejam belum rapi. Baru udah kita bilang itu hitam tapi hitam aja, udah jam juga. Udah mandi kayak kacang goreng aja cepet dah. Yang penting wajib-wajibnya dapat dah. Begitu. Fardu-fardu mandinya. Coba kita jangan lari dari Quran, benar lari. Rugi kita muslim. Kita tuntunan kita Quran. TV tontonan. Jangan ditaruh di otak, Quran aja taruh otak. Jadi rusak itu. Mana tahu kita ceritanya si Anu mati corona. Kemarin si Anu itu mati juga corona. Apa nggak berbahaya itu? Yang didominin mati mulu. Bilang dong, absen si Anu hidup, si Anu hidup, si Anu hidup, si Anu hidup. Berimbang dong ceritanya. Jangan nakut-nakutin masyarakat mulu. Capek, sian, tambah takut nih. Sedang takutnya di tempat ibadah doang. Orang tiap pagi ke pasar, itu pasar Kediri. Jalan aja beli sayur. Kayak depan ada pasar itu situ tuh. Ngumpul juga ke pasar. Di masjid kejar. Ini halangan. Kita harus jaga. Ya jangan kalau yang RT memang juga harus jaga dia RT ya gitu contoh. Tapi lah kita ini aja. Ini mohon maaf, Quran ini ayat ini luar biasa. Dari mulai faktu harsakum, faktu tadinya ada ayat bunyinya begini, faktu hunna min haitsu amarakumullah. Datengin istri dari sekira-kira diperintah oleh Allah. Di mana diperintahnya? Dalam keadaan suci. Boleh tidurin. Caranya takut bingung. Faktu harsakum anasitu. Terserah ente. Caranya, saya mau cara sambil duduk aja, boleh. Sambil nungging, silakan. Yang pentingnya masuknya ke situ. Quran tuh. Ya udah segini aja, karena tadi udah dipedipin kata mau sudah. Waqaddimu li anfusikum, kita pegang bagaimana cara adab-adab jima dalam Islam supaya kita menghasilkan anak yang betul-betul berkualitas, bukan sekedar anak yang akhirnya menggelip di bagian itu. Nanti kita bisa bedah. Wallahu a'lam bishawab. Segini saja. Ada yang ditanya mungkin? Enggak ada.